Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah Yongki suara saya cukup baik? Jelas, Kak. Jelas ya, oke. Nah, ketika Pak Hadi tanya saya, Kak Edi mau sharing apa? Nah, saya bilang, saya mau sharing Matius pasal yang kelima, ya, yaitu hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Ya, Hadi bilang, wow Kak, ini pas banget ya renungan kita minggu-minggu itu, ya pas hari-hari itu. Nah, saudara, ini adalah renungan yang kita terus renungkan beberapa hari ini, betul ya? Nah, saudara, karena itu kita mau melihat apa artinya kita bisa hidup dan berkuasa karena Yesus Kristus. Nah, kita lihat dulu PowerPoint berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita lihat saudara, dulu kita adalah manusia yang lama, ya. Siapa kepala kita? Adam. Nah, kita tubuhnya Adam, saudara. Itu menurut Matius 5 ayat 12. Ya. Nah, saudara, 1 Korintus 15 ayat 22 katakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi dulu kepala kita yang lama adalah Adam, saudara. Nah, ketika kita bersekutu dengan Adam, kita mati. Kenapa, saudara? Karena Adam kepalanya mewariskan kepada kita dosa asal. Makanya kita ikut berdosa tubuhnya karena kepalanya berdosa. Bukan hanya itu, saudara, Adam mewariskan banyak habit, kebiasaan berdosa kepada kita. Tubuh kita udah terlatih dalam kebiasaan-kebiasaan dosa, saudara. Nah, sekarang kita sudah lahir baru. Nah, lahir baru itu kita, saudaraku, terima Yesus, maka kita, saudaraku, mati bersama dengan Yesus, kita diputuskan hubungannya dengan kepala kita yang lama namanya Adam. Nah, sekarang tubuh kita, saudara, dicangkok ke dalam tubuh Kristus. Kita punya kepala yang baru, Kristus. Kita ada di dalam manusia baru itu, saudara. New man. Ya, kita ada di dalam manusia baru itu. Nah, saudara, namun walaupun tubuh kita ya ada di dalam ya tubuh Kristus, kita sudah punya kepala yang baru, Kristus. Namun ingat, tubuh kita, saudara, belum tubuh kebangkitan. Nah, di dalam tubuh kita, saudara, masih ada respon-respon otomatis yang perlu ditiadakan, respon-respon itu. Nah, jadi saudara, itu sebabnya saudara, ya, kita perlu ya menang atas respon-respon otomatis itu. Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Masih ingat, saudara, ayat PowerPoint berikutnya? Ya, masih ingat, saudara, walaupun tubuh kita sudah anggota tubuh Kristus, ya, sudah punya kepala yang baru, tapi masih ingat, saudara, tubuh kita kayak tubuhnya ayam. Ya, masih ingat teman saya potong kepala ayam, saudara. Ayamnya udah mati kan, udah nggak ada kepala, tapi tubuhnya masih geleper-geleper. Nah, geleper-geleper ini dari mana, saudara? Bukan dari kepala lagi, ini datangnya dari respon otomatis yang masih ada di dalam tubuh ayam ini. Nah, mesti ditiadakan respon otomatis itu. Karena itulah, saudara, ya, maka saudara, kita perlu, saudara, mengerti kebenaran ini. Matius Roma 5 ayat 17 kita baca, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, haleluya, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kita sekarang ya yang telah menjadi manusia yang baru, saudara, ya, kita telah ada di dalam
manusia baru itu, ya, kita sekarang punya kepala yang baru, saudara. Nah, kepala yang baru itu adalah Kristus. Dia memberikan kepada kita kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, sehingga ya kita bisa hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi lewat Yesus Kristus, saudara, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, apa itu kasih karunia, saudara? Kasih karunia adalah kemampuan untuk hidup serupa dengan Kristus, saudara. Ya, jangan dulu, ya masih PowerPoint yang lama. Nah, apa itu kasih karunia, saudara? Kasih karunia adalah kemampuan untuk mengalahkan, meniadakan respon-respon otomatis yang berdosa itu, saudara. Ya, yang kayak ayam itu, saudara. Mau dihentikan oleh Kristus, respon-respon otomatis itu. Dia memberikan kasih karunia dan anugerah kebenaran, saudara, kepada kita. Nah, kalau kita ya terus mengandalkan Kristus Yesus, maka kita akan hidup dan berkuasa. Wow. Hidup artinya kita akan hidup serupa Kristus, saudara. Kualitas hidup kita akan seperti yang Kristus miliki. Zoe itu, saudara. Kita akan hidup kekal, hidup yang berkelimpahan. Ya, karena saudaraku, kita akan hidup melalui satu orang ini. Ya. Dan kemudian bukan hanya hidup, kita berkuasa. Wow. Berkuasa artinya berkuasa di sini memerintah seperti seorang raja. Nanti saudara periksa, banyak terjemahan menerjemahkannya memerintah seperti seorang raja. Ya, maka kalau saudara terus-menerus mengandalkan Yesus, saudara akan berkuasa. Saudara memerintah bersama dengan Yesus. Kapan? Mulai sekarang udah memerintah. Karena Wahyu 1 ayat 5 dan 6 katakan, sekarang kita telah dijadikan imam-imam dan raja-raja. Jadi kita telah ya jadi raja, kita telah memerintah. Itu sebabnya saudara kita bisa berkuasa. Nah, berkuasa atas apa? Berkuasa atas itu tadi, ya kuasa dosa tadi itu, saudara. Berkuasa atas habit-habit yang lama itu yang ada di dalam tubuh kita. Kita bisa berkuasa, ya, kita memerintah, kita tidak diperintah lagi. Dan bukan hanya itu, kita akan terus memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan setelah kerajaan 1000 tahun, kita memerintah selama-lamanya bersama dengan Kristus. Itulah dahsyatnya, saudaraku, kalau kita jadi manusia yang baru itu, saudara, ciptaan yang baru. Nah, saudara, makanya saudara, kita mau belajar bagaimana supaya kita hidup dan berkuasa oleh karena satu manusia itu, yaitu Yesus. Bagaimana caranya? Nah, disinilah saudara, kebanyakan orang tidak mengerti. Karena banyak orang berpikir, oh, semua karena kasih karunia, jadi pengertian dia kalau kasih karunia itu, berarti kita nggak perlu bikin apa-apa, saudara. Karena kan kasih karunia, jadi kita tenang aja, nanti otomatis kita menang, otomatis kita, saudaraku, akan bisa mengalahkan kuasa dosa tadi. Otomatis. Kenapa? Kan semua karena kasih karunia. Betul. Ya, kasih karunia memampukan kita menang. Tapi, saudaraku, banyak orang tidak mengerti bagaimana kasih karunia datang kepada kita. Ya, bukan berarti kita diam. Kasih karunia itu membuat kita aktif. Ya, nah, kita mau baca dalam Titus pasal 2, saudara. Ya, Titus pasal 2. Nah, kita mau lihat kasih karunia sejati itu seperti apa, saudara. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ingat saudara, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita sudah nyata. Artinya kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
kita langsung dibenarkan. Kita langsung menerima keselamatan, saudara. Tapi keselamatan itu belum selesai, harus dikerjakan. Nah, kasih karunia tidak berhenti sampai di situ, ayat 12. Ia, siapa ia di sini? Kasih karunia itu, ya, the grace. Ia, kasih karunia, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang akan datang. Betul? Oh enggak, dunia yang sekarang ini. Ya. Jadi kasih karunia yang sama menyelamatkan kita, kasih karunia yang sama mendidik kita. Wow, mendidik kita. Supaya apa, saudara? Kita bisa tinggalin kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, beribadah, saleh maksudnya, di dalam dunia yang sekarang ini. Bukan hanya mendidik kita sekarang, tapi dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, ya, bukan hanya sampai mendidik kita di dunia ini, tapi membawa kita, ya, untuk kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana kita dapat tubuh kebangkitan. Inilah pemuliaan, saudara. Jadi, saudara, kasih karunia yang sejati itu akan, ya, membenarkan kita, kemudian mendidik kita supaya kudus, dan, ya, menjamin kita, ya, sampai Yesus datang kita terima tubuh kebangkitan. Nah, ini kasih karunia yang sejati. Jadi kasih karunia yang sejati itu mendidik kita. Nah, kata mendidik, saudara, itu adalah seperti ayah mendisiplin anaknya. Itu kata mendidik, saudara. Jadi, ya, kasih karunia itu bukan hanya, saudara, membenarkan kita aja, ya, tapi dia mendidik kita. Nah, ini dia, disiplin, mendisiplin kita. Makanya kalau kasih karunia yang saudara terima, kasih karunia sejati, saudara pasti dididik oleh dia, didisiplin. Ya, nah ini yang banyak orang, saudara, yang nggak mengerti. Kebanyakan, ya, kita menganggap disiplin-disiplin rohani itu apa? Oh, itu perjanjian lama, Pak Edi. Ya, itu hukum Taurat. Ya, itu legalistik. Ya, nah ini dia, saudara. Ini yang namanya ajaran, ya, saudaraku, kasih karunia yang berlebihan, hyper grace. Ya, mereka nggak percaya sama apa disiplin-disiplin rohani, saudara. Mereka bilang, oh, disiplin-disiplin itu, ya, kalau yang pakai kata harus-harus, wah, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu perjanjian lama, itu tuh legalistik. Harus berdoa, ya, harus apa koram deo, harus begini, harus baca Alkitab. Oh, nggak ada itu. Itu perjanjian lama. Ya, nah, ditiadakan disiplin-disiplin rohani. Ngeri loh, saudara. Ya, ajaran yang kayak begini bahaya sekali, saudara. Ya, salah pengertian tentang kasih karunia. Ya, mereka pikir kasih karunia itu, ya, ya udah kita diam-diam aja, kan semuanya kasih karunia. Ya. Nah, saudara, banyak orang berpikir disiplin rohani itu perbuatan, itu hukum Taurat, itu perjanjian lama. Enggak, saudara. Ya, kalau saudara baca di sini, kasih karunia mendidik kita. Berarti pendidikan, ya, dari kasih karunia itu adalah bagian dari kasih karunia itu sendiri. Ya, itu yang kita sebut saluran kasih karunia, sarana kasih karunia. Nah, saya kasih ilustrasi supaya kita mengerti. Next. Perhatikan, saudara. Ya, berikutnya. Nah, kalau saudara beli jus kotak, tahu ya, beli jus kotak, saudara dapat sedotannya nggak? Dapat sekalian. Itu harga yang kita bayar. Ya, jadi itu udah berikutnya, saudara. Nah, sekarang jusnya nggak bisa masuk ke perut saudara kalau nggak ada sarana,
ya, atau saluran buat jus itu masuk. Nah, demikian juga kasih karunia, saudara. Ya, kalau jusnya itu diumpamakan kasih karunia, salurannya itu disiplin rohani, saudara. Nah, jadi Tuhan bukan hanya kasih jus kotaknya, Tuhan juga kasih sarananya, Tuhan juga kasih apa? Salurannya berupa disiplin-disiplin rohani. Nah, ini kasih karunia yang benar. Ya, kalau cuma dikasih jusnya, nggak dikasih sarananya, ya nggak dikasih apa, saudaraku, salurannya, ya nggak nyampe kasih karunia itu ke kita. Jadi kasih karunia nyampe ke kita lewat apa? Saluran-saluran kasih karunia. Itulah disiplin-disiplin rohani. Jadi mempraktekkan disiplin rohani bukan hukum Taurat, saudara. Bukan perjanjian lama, bukan legalistik, bukan. Ya memang ada orang yang praktek disiplin sebagai legalistik, itu juga kita nggak setuju, saudara. Tapi ingat, disiplin yang benar itu bagian dari kasih karunia. Nah, ini yang tidak ada pada pengajaran hyper grace. Bahaya sekali, saudara. Sehingga mereka tidak praktek disiplin-disiplin rohani. Dan kalau tidak praktek disiplin-disiplin rohani, kasih karunia nggak nyampe ke dia. Nah, kalau nggak praktek kasih karunia, ya nggak akan ada pengudusan. Ya, karena kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, supaya kita kudus hidupnya, saudara. Nah, kenapa? Karena ayat 14, Paulus kasih tahu alasannya. Karena Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, perhatikan, saudara. Karena kematian Yesus bukan hanya untuk mengampuni dosa, saudara. Ya, kalau sampai pengampunan aja, ya besok saudara bikin lagi dosanya kan, karena sudah diampuni, bikin lagi, diampuni lagi, bikin lagi, ya. Diampuninya tidak salah, saudara, tapi juga Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia udah membebaskan kita. Harga yang Dia bayar adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Berapa kejahatan? Segala. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, ya, jadi saudara, kematian Yesus bukan hanya untuk mengampuni dosa pornografi, saudara, tapi juga untuk membebaskan saudara dari pornografi. Ya, jadi korban Yesus di kayu salib bukan hanya untuk mengampuni saudara dari marah-marah, tapi juga untuk membebaskan saudara dari marah-marah. Ya, saudara, kematian Yesus bukan hanya untuk mengampuni kebohongan saudara, tapi untuk membebaskan saudara dari kebohongan. Kematian Yesus bukan hanya untuk mengampuni kepahitan saudara, tapi membebaskan saudara dari segala kepahitan. Wow, saudara bisa lihat ini? Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau nggak ada disiplin rohani, saudara. Nah, saya cerita ya, ada teman saya, punya teman, saudara. Dia dulu sekolah Alkitab sama teman saya. Ya, jadi dia satu hari ketahuan. Dia ketahuan homo hidupnya, saudara. Nah, dia ditegur, dikonseling oleh sekolah Alkitab itu. Akhirnya dia nggak mau bertobat. Dia dikeluarkan, saudara, dari sekolah Alkitab itu. Nah, teman saya ini udah lama nggak ketemu dia, saudara. Satu hari ketemu dia, saudara. Ya, kemudian dia nanya, itu di Singapura, ya. Apa kabar? Dia bilang, puji Tuhan, aduh udah lama kita nggak ketemu ya. Aduh, kamu kabarnya gimana? Aduh, saya bahagia sekali, katanya. Sekarang saya udah ketemu gereja yang waduh, pokoknya saya senang deh, saya bisa bertumbuh di gereja ini. Wow, bagus dong, kata teman saya ya. Nah, kemudian dia tanya, ya, kamu kenapa bilang kamu nemuin gereja yang kamu senang, kamu bisa bertumbuh? Wow, di sini tau nggak? Wih, saya merasa selalu di-encourage dan saya
ya menjadi seorang yang ya, saya bisa bertumbuh pokoknya. Bagus, kata teman saya. Wah, bagus ya. Nah, tapi ngomong punya ngomong nih, kan aku tahu, kita tahu sama tahu dulu kan, kamu kan bergumul dengan dosa homoseks kamu. Nah, sekarang kamu ada di gereja itu, gimana? Kamu bilang kamu sudah ini, bertumbuh. Berarti kamu bisa dong bebas dari dosa itu. Dia bilang gini, jujur ya, aku masih ya homoseksual katanya. Loh, katanya kamu bertumbuh. Terus dia bilang begini, kan semuanya karena kasih karunia. Nah, ini dia saudara, gawat ya. Orang yang saudara kalau nggak ngerti kasih karunia, ya dia cuma sampai kasih karunia mengampuni dosanya. Tapi kasih karunia bukan cuma mengampuni saudara. Kasih karunia mau membebaskan saudara dari dosa. Nah, lewat apa? Lewat dia mendidik kita, mendisiplin kita. Nah, jadi saudara, kelompok yang dia ikut ini ya adalah ajaran yang meniadakan disiplin rohani. Ya. Nah, bukan cuma itu saudara, saya dengar banyak sekali orang-orang yang saudara ngaku Kristen ada di gereja model kayak begitu saudara. Bener loh, nggak berubah hidupnya. Satu hari kami konseling saudaraku, ada satu orang ya, dia cerita dia homo saudara. Ya, kemudian saudara ya kami doain, layani, Tuhan kasih tahu dia homo waktu japri ya. Kita layani dia saudara. Akhirnya dia cerita, Kak, dia bilang aku kayak gini ya, bukan cuman aku, satu komsel ya, hampir semuanya orang seperti saya katanya. Termasuk PKS saya. Dan kami nggak pernah ngalamin kemenangan. Jadi kami kumpul-kumpul homo semua katanya. Nah, saudara, waduh, saya ngeri banget waktu dengar itu, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus hati-hati dengan pengajaran yang saudaraku meniadakan disiplin-disiplin rohani. Ingat saudara, kita lihat berikutnya. Kita adalah pemagangnya Kristus. Ya, nah apa itu jadi orang Kristen, saudara? Jadi orang Kristen adalah kita ikut Yesus, pikul kuknya dia, belajar daripada dia, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Nah, Kristuslah sang kasih karunia itu, saudara. Kalau kita ikut dia jadi pemagang, dia akan ya melatih kita, mendisiplin kita supaya kita, saudaraku, dididik ya menjadi serupa dengan dia. Nah, saudara, bagaimana caranya Kristus ya, saudaraku, mendidik kita supaya kita bisa jadi serupa dengan dia, saudara? Nah, berikutnya ya kita lihat saudara, dalam Markus 1 nanti saudara baca ya, ini banyak sekali ayat-ayatnya ya. Kristus saudara, dia begitu sibuk seharian. Kalau saudara baca Markus 1:33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, lihat saudara, Yesus tuh sibuk sekali di sini ya. Kenapa sibuk saudara? Karena dia ya semalaman doain orang sakit sekota, doain orang kerasukan sekota. Sekota datang di depan pintunya dia doain semua, saudara. Wah, berarti mungkin dia udah sampai jam 1 kali, jam 2 kali sibuk ya. Nah, tapi saudara, ayat 35, pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ini luar biasa, saudara. Yesus yang begitu sibuk, tapi pagi-pagi benar, dia pergi keluar, ya, cari tempat yang sunyi dan berdoa. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia praktek disiplin-disiplin rohani. Wow. Nah, saudara, Yesus kan Allah sendiri. Tapi waktu dia datang sebagai manusia, saudara, karena tubuh yang dia hidupi, saudara,
sama seperti tubuh saudara dan saya, hanya tidak ada benih dosa dan tidak ada dosa, ya, tapi sama kayak tubuh dan daging saudara ini. Sifatnya sama, hanya tidak berdosa. Ya, saudara perhatikan Yesus praktek ya disiplin-disiplin rohani. Makanya Tuhan Yesus luar biasa manusia batinianya, saudara. Dia tidak dipengaruhi oleh apa? Oleh ketergesahan hidup ini. Dia tidak dipengaruhi oleh apa, saudaraku, kesibukan dunia ini. Ya, karena dia praktek disiplin rohani. Dia praktek ya silence. Dia praktek apa, saudaraku, solitude, menyendiri. Silence, berdiam diri. Prayer, doa, saudara. Dia praktek. Nanti saudara lihat lagi, banyak sekali disiplin rohani yang Tuhan Yesus praktek. Nah, kenapa? Ada dua tujuannya, saudara. Dia praktek disiplin rohani. Pertama, saudaraku, ya, karena saudara Yesus menghidupi tubuh yang seperti kita, maka saudaraku, supaya dia bisa taat kepada Bapa terus-menerus, dia harus praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, tapi yang kedua, untuk apa dia praktek, saudara? Supaya dia bisa jadi model buat kita, dan juga sekaligus sumber hidup kita, saudara. Dia jadi model, supaya kita ya melihat model itu dan ngerti, oh, hidup ya yang seperti Kristus itu seperti ini, ya. Dan tapi dia nggak tinggalin kita, saudara. Dia juga sekaligus sumber hidup kita, ya, sumber kasih karunia buat kita, ya, supaya kita, saudaraku, bisa hidup seperti dia. Makanya, saudaraku, dia mau latih kita terus-terusan, ya. Dia mau latih kita supaya kita punya manusia batinnya seperti dia. Nah, kita lihat satu ayat, ya, saudaraku, ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Ini penting, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara, kalau saudara ikut Yesus, seperti Paulus ikut Yesus, maka Yesus akan melatih saudara. Yesus akan mengubah ya hidup saudara dari dalam. Ya, ini yang harus jadi fokus hidup kita, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ingat, manusia roh lahiriah kita makin merosot. Lihat aja saya, ombaknya udah kurang, pantainya lebih banyak, saudara. Pak Billy juga ya. Wah, kita semua, saudara, manusia batinnya makin merosot. Ya, semua kita, saudara. Ya, tetapi ini yang paling penting, manusia batinnya kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, yang kita mesti fokus adalah manusia batinnya kita. Nah, apa itu manusia lahiriah, saudara? Manusia lahiriah itu yang kelihatan, tubuh saudara itu yang kelihatan. Manusia batinnya, nah ini yang kalau Pak Lukas katakan, ya, manusia roh. Tapi saya lebih suka pakai istilah manusia batinnya, ya, karena ini ditulisnya begini. Nah, sama aja, tapi manusia batinnya saya lebih suka pakai karena, saudara, ya, itu menyangkut roh dan jiwa kita yang nggak kelihatan. Ya, roh kita, saudara, wow, taat sekali. Roh kita berkehendak, tapi jiwa kita, saudara, udah rusak. Ya, nah, jiwa kita itu ada 3P, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, itu yang, saudaraku, mesti terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Ya, nah, diperbarui dari hari ke hari. Ya, inilah kata
renovare, pembaharuan, saudara. Diperbaharui terus-menerus. Renovare, ya saudara, pembaharuan terus. Tiap hari kita mesti ngalamin ini. Ya, bagaimana kita ngalamin pembaharuan ini, saudara? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara, cara kita diperbaharui adalah ya kita mesti embrace penderitaan, saudara. Nah, penderitaan apa yang dia maksud? Nanti saudara baca konteksnya, di mana kita terus-menerus diserahkan kepada maut. Ya, kita diserahkan kepada maut oleh Kristus, saudara. Supaya kita, saudaraku, mati daging kita, saudara, ya. Keinginan dagingnya mati. Kita diserahkan kepada maut terus. Itu menderita, saudara, nggak enak. Ya, itulah praktek disiplin-disiplin. Nanti kita lihat disiplin apa aja, saudara. Ya, nah, jadi saudara, kita terus-menerus harus praktek disiplin-disiplin rohani supaya manusia rohani kita, manusia batinia kita terus-menerus mengalami pembaharuan sampai menjadi serupa dengan manusia batinianya Yesus. Ya, manusia batinianya Yesus adalah, saudaraku, manusia batinia yang sempurna. Ya, jadi roh jiwanya sempurna, saudara. Ya, utuh roh dan jiwanya, saudaraku, seperti itu. Nah, kalau kita udah mencapai itu, saudara, ya, kita mencapai yang disebut, saudara, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau saudara baca Matius 6, 5, 6, 7, jadi kalau saudara praktek Matius 5, 6, 7, hasilnya adalah pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Yesus bilang pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, apa itu pohon yang baik? Konteksnya dia lagi ngomong itu aja. Pasal 5, 6, 7. Hati manusia, apa saudaraku, batinianya kita. Nah, manusia batininya kita mesti terus diubah lewat praktek disiplin-disiplin. Ya, makanya saudara, pasal 5 dia ngomong soal kondisi manusia batinia manusia. Kemudian pasal 6 praktek disiplin-disiplin rohani. Pasal 7 hasilnya, saudara. Ya, hasilnya apa? Kamu akan jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik, saudara, nggak perlu ngeden menghasilkan buah yang baik. Nggak perlu. Karena dia udah pohon yang baik. Pohon yang baik ini apa? Manusia batinia yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ya, pasti. Nggak usah ngeden. Pohon jeruk pasti menghasilkan buah jeruk. Ya, saya belum pernah lihat pohon jeruk stres, pengen berbuah jeruk. Nggak usah stres, nggak usah ngeden. Asal dia pohon jeruk, DNA-nya, pasti otomatis keluar buah jeruk. Pohon apel nggak usah ngeden berbuah apel. Karena dia secara alamiah akan menghasilkan buah apel. Nah, yang paling susah pohon apel lakukan apa, saudara? Menghasilkan pisang. Wah, itu susah sekali, saudaraku. Ya, kalau kita manusia batinianya udah kayak Yesus, saudara, buah-buahnya adalah ya buahnya Yesus, saudaraku. Ya. Nah, kita kalau udah buah Yesus, susah kita berbuat dosa, saudaraku. Kenapa? Karena kita punya DNA-nya Yesus. Pasti kita berbuat apa, saudaraku, seperti yang Yesus buat. Nah, itu maksudnya, saudaraku. Kalau kita mau menjadi orang yang hidup dan berkuasa, kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, apa itu saluran-saluran kasih karunia? Itu yang memampukan kita nanti, saudara. Itu dahsyat sekali. Ya. Nah, kita sekarang lihat yang terakhir. Jadi disiplin-disiplin apa aja yang kita mesti praktekkan, saudara? Nah, ini.
latihan ibadah, disiplin rohani, ya, itu adalah saudara, ya, yang mengubah kita dari dalam sehingga menyebabkan kita dapat melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi cara berubah itu saudara adalah dirubah dari dalam oleh Yesus lewat disiplin-disiplin rohani sehingga membuat kita mampu nanti melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan dengan kekuatan kita. Kita nggak mampu mengalahkan pornografi dengan kekuatan kita. Tapi waktu kita praktek disiplin-disiplin rohani, kita akan diubah dari dalam sampai hati kita menjadi seperti hatinya Yesus, menjadi manusia batinianya seperti Yesus, maka nanti kita otomatis akan menghasilkan saudaraku, buah yang kudus. Kita akan bisa mengalahkan pornografi. Demikian juga dosa-dosa lain. Nah, jadi mari kita praktek disiplin-disiplin rohani. Yang terakhir, kita lihat disiplin rohani ada dua macam, saudara. Disiplin penyangkalan diri. Nah, ini kita, saudaraku, menyangkal diri, puasa, menyendiri, berdiam diri, sabat, kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu gini, ya, jangan tangan kiri memberi, tangan kanan tahu. Jangan kita melakukan kegiatan agama kita supaya dipuji orang. Nah, itu kerahasiaan. Penundukan diri kepada Tuhan dan sesama. Ya, kemudian disiplin keterlibatan. Nah, ini salah satu yang paling utama, coram Deo. Praktek coram Deo, merenungkan firman, ibadah raya, ibadah komsel, kompak dan sebagainya. Ini semua, saudaraku, adalah disiplin-disiplin, latihan-latihan dari Sang Kasih Karunia untuk membentuk kita dari dalam supaya kita punya manusia batinnya sama seperti Yesus, sehingga pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah saudaraku cara kita hidup dan berkuasa melalui Yesus Kristus yang adalah pemurid kita yang akan terus melatih kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, karena waktu ya nggak terlalu banyak, saya kasih waktu mungkin 10 menit, saudaraku, ya, atau mungkin 5 menit kita boleh buka tanya jawab. Silakan, Pak Yongki, saya Ya, kembalikan. terima kasih Kak Edi dan juga Kak Ros yang meluangkan waktu untuk terus membagikan sesuatu yang berharga buat setiap kita. Ya, teman-teman pastikan ya tadi Kak Edi mengimpartasi untuk kita disiplin rohani. Ya, bukan diselipin dosa. Ya, sekali lagi ya, disiplin rohani. Ya, jangan diselipin sama dosa ya. Jadi teman-teman boleh tanya ya, satu atau dua aja ya Kak Edi ya, dua pertanyaan. Bisa di chat, bisa juga langsung open mic, langsung buka video ya. Sebelum teman-teman bertanya, saya mau tanya nih sama Kak Edi. Banyak teman-teman kita juga ya, teman-teman kita yang di luar ya, bukan di Coram Deo ini ya. Teman-teman kita bilang sama saya lah, Ko Yongki, kayaknya kita Coram Deo nggak usah tiap hari deh, gitu loh. Dan kompak juga nggak usah tiap hari deh, gitu loh. Karena kita kan nggak ada kasih karunia seperti teman-teman yang setiap hari gitu loh. Nah, gimana nih Kak untuk juga memberi jawaban kepada orang-orang yang merasa nggak butuh tiap hari deh gitu. Padahal tadi kan di firman setiap hari. Ya, bahkan ada yang bilang seminggu sekali aja Tuhan tambahin jiwa gitu loh. Ya, jadi sekali lagi bukan soal tiap harinya ya, tapi kita mesti tekun, ya, kita mesti setia, ya, praktekkan itu. Ya, memang kalau kita lihat gereja mula-mula beribadah itu kan mereka praktek tiap hari ya, harian. Ya, jadi mereka baca firman tiap hari, dengar pengajaran rasul-rasul tiap hari ya. Bahkan perjamuan kudus mereka praktek tiap hari. Nah, tapi sekali lagi bukan soal tiap harinya, tapi mereka praktekkan dengan iman ya, dengan pengertian yang benar dan dengan setia. Ya, sehingga ketika mereka praktekin ini terjadilah pembaharuan ya, pikiran, perasaan, perilaku mereka, sehingga mereka mempunyai manusia batinnya yang seperti Yesus. Ya, sehingga
pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, ya. Jadi itu intinya sih ya. Bukan soal tiap harinya aja, tapi harus itu menjadi gaya hidup yang gimana kita tekun melakukannya dengan iman. Oke? Wow, Baik. thank you, Kak Edi. Apakah ada teman-teman? Ya, nah ini ada yang mau nanya nih. Dalam kita praktek disiplin rohani pada diri sendiri, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam tindakan fasik para ahli Taurat? Iya, makanya kita mesti ngerti dulu kebenarannya bahwa disiplin adalah bagian dari kasih karunia. Itu bukan legalistik, bukan hukum Taurat perjanjian lama. Itu bagian dari kasih karunia. Jadi kita praktekkan dengan iman. Nah, kalau dengan iman kan dia bukan legalistik, ya kan? Jadi kita praktekkan karena kita percaya, oh memang begitu. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya lewat sarana-sarana kasih karunia itu. Ya, ketika kita praktekkan dengan iman, nah itu jadi apa? Itu jadi tindakan yang bersifat perjanjian baru, bukan perjanjian lama, ya. Oke. Ya, karena waktu ya. Satu lagi boleh ya, Kak Edi? Boleh, Bonus ya, boleh. Kak Edi ya. Yang Satu terakhir lagi ya. Satu lagi, Kak Edi. Ini dikatakan terima kasih sudah diberkati sharingnya Kak Edi. Ada yang mau nanya nih, orang yang salah di pikirannya sudah ya, bagaimana orang yang salah di pikirannya sudah hyper grace, bahwa ia tidak berubah dan tidak mau disiplin rohani, sehingga setiap jatuh ia minta ampun karena ia berpikir sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang percaya seperti ini saat meninggal, apakah diselamatkan juga? Terima kasih Kak Edi, Tuhan berkati. Ya, saya percaya kalau dia orang percaya sejati, ya Tuhan pasti akan menegur anaknya. Ya kan? Katanya anak yang dikasih ditegur dan dihajar kalau perlu. Ya, jadi nah inilah hari-hari ini Saudara, Tuhan lagi goncang segala sesuatu, sebenarnya tujuannya itu supaya kita dibenerin nih hal-hal yang nggak bener, ya, pengajaran-pengajaran yang kayu, rumput kering, ya, Saudara, apa tadi itu, kayu, rumput kering dan jerami, ya itu dibakar habis oleh Tuhan. Ya lewat pandemi ini Saudara, makanya kita akhirnya Saudara disucikan oleh Tuhan supaya kita kembali kepada kebenarannya. Ya, jadi saya percaya kalau kita anaknya, Tuhan akan tegur kita, ya, atau menghajar kita kalau perlu, mengembalikan kita kepada pengajaran yang alkitabiah. Baik, ya Saudara, saya mohon diri, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Yes. Karena kita ada SPK di tempatnya Mardi. Jadi sampai jumpa. Tuhan berkati. Thank you, Kak Edi. Thank you, Kak Ros.